catatan dari Adam Rusdi sebagai ketua Golkar dan juga sebagai legislator DPRD provinsi. Umur 90 tahun masih bisa survive dan Luar biasa. Ibu tersebut, nenek tersebut bukan mereka masih mau menjadi buruh kasar. Monggo penting. teman-teman atau warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang ingin mendedikasikan dirinya untuk Berkontestasi, pemerintahan Kabupaten Sidoarjo melalui jalur legislatif, silakan daftar ke Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Bagi kami, keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Tentu sebagai pribadi, sebagai ketua partai dan juga sebagai legislator punya resolusi lah ke depan itu program-program apa yang Mas Adam akan melakukan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Akhir tahun sudah di ujung hari 2021, tentu banyak catatan menarik, baik dari pencapaian atau cerita kegagalan, tentu sudah menjadi refleksi. Nah, kali ini kita akan mencoba refleksikan akhir tahun, catatan yang mungkin sepanjang 2021 ini sudah menjadi catatan yang dianggap baik atau mungkin masih kurang. Nah, kali ini kita sudah bersama Ketua Golkar. Ini sudah ada Mas Adam Rusdi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat Mas Nanang. Apa Resolusi, kabar Mas Nanang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Penting sehat. Masih putih terus rambutnya Mas ya? Insya Allah putih terus. Alhamdulillah. Mas Adam, sudah di ujung tahun. Resolusi 2021 pasti sudah, saya yakin Mas Adam punya. Karena sebagai ketua Golkar dan juga sebagai legislator di DPRD provinsi tentu punya target lah selama 2001 ini. Kan sudah banyak ini catatan-catatan. Ini menarik untuk mungkin kita bagi bersama untuk teman-teman semua sahabat Golkar. Catatan dari Adam Rusdi sebagai ketua Golkar dan juga sebagai legislator di DPRD provinsi. Mungkin kita mulai dari Golkar dulu, Mas ya. Enggak, boleh. Selama 2001 sudah punya apa saja yang bisa diceritakan untuk kita semua? Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita Partai Golkar Sidoarjo kan betul-betul mengalami start mulai awal. Iya. Kita mulai terpilih di bulan Maret 2021 kalau tidak salah. Iya. Kemudian kita langsung running, pembentukan pengurus, pembentukan kecamatan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini dari 18 kecamatan kita sudah terbentuk sekitar 14, ada 14 kecamatan, ada 4 kecamatan yang masih dari belum 18 ya. Dari 18. Insya Allah dari bidang organisasi sudah menyatakan tahun ini, moga-moga di minggu-minggu ini bisa menyelesaikan 4 kecamatan yang masih belum terselenggara muscamnya ini. Di samping itu kita kemarin juga sudah melakukan program KTA-nisasi terhadap kader-kader baru Partai Golkar. Ya. Dan alhamdulillah perlaporan tadi malam jam 1:30 malam Ya. itu kami dilaporkan oleh bidang kaderisasi kita sudah menembus angka 1016. Alhamdulillah dari kurun waktu belum ada setahun kita sudah mampu melampaui target yang ditargetkan oleh provinsi yaitu 700, kita mampu melampaui target itu. Ya. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya hari ini tentunya saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman MPO yang tampil dengan sangat luar biasa melalui podcast ini. Nah, ini sekedar info teman-teman, kerja podcast ini full murni kerjanya teman-teman MPO Golkar Sidoarjo. Salut buat teman-teman MPO Golkar Sidoarjo. Luar biasa. Kalau kepingin tahu orang-orangnya, salah satunya ini Mas Nanang, ada namanya Mas Dikin, ada namanya Pak Husni. Nah, kalau di balik layar ini ada namanya Mas Rizky dan Mas Dono. Boleh ya kita nanti bisa mengundang teman-teman atau sahabat Golkar yang mau melihat prosesnya. Nah, betul, haruslah. Ya. Sekali-kali ya kan, sekali-kali melihat lah. Bagaimana sih di balik behind of the skin ya, behind skinnya ini pengambilan ini. Nah,
Ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, dan kita Mas hari ini alhamdulillah sudah diapresiasi oleh Golkar, Partai Golkar maupun Golkar Jawa Timur. Alhamdulillah. Ini karena kinerja kreativitas teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan bidang bencana, kesehatan dan bencana. Alhamdulillah kita sudah membentuk tim Satgas Bencana. Di mana tim Satgas Bencana ini bertugas sebagai garda terdepan ketika kita ada permasalahan bencana, baik itu di Jawa Timur maupun di Sidoarjo. Lebih khusus lagi di Sidoarjo. Melalui tim bencana ini alhamdulillah kita kemarin juga sudah melakukan open donasi untuk Semeru. Kapan hari kita juga sudah membantu korban puting beliung, dan alhamdulillah itu sudah cukup baik teman-teman ini di bawah kepemimpinan Abah Mursidi. Kemudian kami juga sudah terlalu banyak ini Mas ya. Ternyata banyak juga ya. Satu juga ya. Ini prestasi memang banyak. Bukan. Ini bukan prestasi sebenarnya. Kalau saya ngomong prestasi masih jauh sekali. Bagi saya ini masih kerja. Banyak hal memang. Tadi setelah tim Satgas Bencana juga ada tim Badan Pemenangan Pemilu yang kemudian itu nanti bertugas untuk meng-hire fungsionalis Partai Golkar agar masyarakat yang ingin mendedikasikan dirinya kepada pemerintahan melalui Partai Golkar ini bisa terakomodasi dengan baik, dan bagaimana pola-pola pemenangan di Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo ini. Dan sebenarnya banyak juga ini Mas, apa mau saya sampaikan semuanya ini? Termasuk kemarin kalau nggak salah melakukan kegiatan vaksinasi ya? Betul, nah itu ya kesehatan juga. Alhamdulillah kita juga sudah mendukung pemerintahan mensukseskan program vaksinasi itu. Kemarin juga Golkar sudah ada beasiswa program Indonesia Pintar. Alhamdulillah kita kemarin menyalurkan sekitar 781 penerima manfaat program Indonesia Pintar. Kemudian kita juga memberikan program bantuan stimulus perumahan swadaya. Program itu diperuntukkan untuk masyarakat yang rumahnya kurang layak untuk ditinggali. Semacam bedah rumah itu. Nah, betul. Nah, alhamdulillah kita kemarin sudah terlaksana ada berapa ya? Saya sudah lupa. 65. Ada di 65 unit rumah yang sudah kami bedah rumah tersebar di beberapa desa. Kami juga mengupayakan agar tahun depan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan program tersebut Mas, karena ketika kami turun kemarin kami banyak mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luar biasa Mas. Ini misal contoh ini Mas, ada di wilayah Watasari Balongbendo. Ini juga yang membuat semakin saya termotivasi. Ada seorang nenek umur 90 tahun tinggal sendirian hanya dengan cucunya di rumah yang tidak layak huni tersebut, dan beliau mampu menghidupi cucunya yang ditinggal sebatang kara oleh orang tuanya karena orang tuanya meninggal dunia. Mas Nanang bisa bayangkan umur 90 tahun masih bisa survive, dan ibu tersebut, nenek tersebut masih mau menjadi buruh kasar untuk menghidupi diri. Ini kan merupakan nilai-nilai yang sangat luar biasa dan menjadi motivasi bagi saya. Kita masih muda. Masa kita harus kalah dengan mereka? Motivasinya dengan beliau tersebut itu. Salah satunya itu yang kemudian membuat saya harus berupaya terus memperbaiki diri, terutama dalam kerja-kerja politik, kerja-kerja kemanusiaan, dan kerja untuk masyarakat. Seperti itu Mas Anang. Itu luar biasa. Betul. Manfaat langsung dirasakan alhamdulillah oleh masyarakat. Alhamdulillah. Saya pikir luar biasa kalau program itu langsung mengena ke hati masyarakat. Betul, alhamdulillah. Selain program-programnya jalan, tentu catatan juga ada, mungkin belum programnya masih proses atau mungkin belum terpenuhi. Pasti itu kan masih ada. Betul. Yang penting itu kan jadikan motivasi di tahun depan, tahun 2002 lebih diperbaiki misalnya. Betul. Yang banyak juga celah-celah, karena kami menganggap mungkin ya orang melihat sebegitu banyaknya program, tapi kalau kita ngomong Kabupaten Sidoarjo
itu ibarat hanya setitik nila saja nih Mas untuk Kabupaten Sidoarjo. Kita masih belum banyak bisa memberikan untuk Kabupaten Sidoarjo, tapi kami berupaya untuk sebaik mungkin agar ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo walaupun hanya setitik nila seperti itu. Ke depan 2002 program tentunya apa yang sudah terlaksana kami akan upayakan untuk tetap istiqomah dan semacam program Indonesia Pintar, program BSPS, terus alat-alat olahraga untuk Karang Taruna dan sebagainya. Itu insya Allah di tahun depan juga pasti masih akan berjalan. Dan insya Allah di tahun depan ini Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo akan melakukan kerja politik lainnya, yaitu berupa pendataan calon fungsionaris Partai Golkar. Nah ini momen juga ini. Monggo penting. Teman-teman atau warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang ingin mendedikasikan dirinya untuk pemerintahan Kabupaten Sidoarjo melalui jalur legislatif, silakan daftar ke Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Sangat mudah untuk datangnya dan kami sangat terbuka. Hari ini untuk pendaftaran kami pastikan tidak akan ada pungutan biaya apapun. Tanpa mahar. Begitu. Menarik Mas. Selain itu tentu konsolidasi internal ya. Betul. Nah, kita akan melakukan konsolidasi di setiap desa. Banyak orang yang menyaksikan langkah-langkah politik saya ketika saya turun langsung ke desa ini apakah mampu? Ya. Karena desa di Sidoarjo ini lumayan banyak, ada sekitar 350-an ya. 365. Ya. Nah, ini artinya setahun setiap hari saya harus melakukan itu. Nah, memang ini cukup berat bagi kami, tapi sekali lagi kami akan berupaya karena kami yakin Mas, ketika kita turun langsung ke masyarakat, ketika kita turba ke bawah, value itu akan lebih dapat kita. Langsung dirasakan. Betul. Di samping kita juga bisa menyusun kepengurusan, kita juga bisa mendengar langsung aspirasi dari masyarakat desa. Karena nantinya ketika kami mampu membentuk susunan kepengurusan di desa, kami sangat berharap di setiap desa itu akan menjadi pos aspirasi Partai Golkar. Seperti itu. Jadi kami betul. Jadi di setiap desa kami berharap pimpinan desa nanti yang terpilih akan menjadi tempat aspirasi bagi desa sekitarnya, seperti itu. Langsung menjemput persoalan di bawah. Betul. Apa saja sih permasalahan-permasalahannya? Karena ternyata setelah kita terjun langsung, masalah desa ini banyak sekali, luar biasa, kompleks banget, luar biasa. Emang ya disitulah dinamikanya. Partai harus jadi. Itu fungsi partai di situ. Tapi yang jelas kita nggak ngurusin masalah rumah tangga. Kita nggak ngurusin masalah rumah tangga. Ampun, kita masalah rumah tangga. Jadi kan apa yang dilakukan di kabupaten mungkin juga dibawa ke kecamatan sampai ke desa ya, proses-prosesnya itu. Jadi ketika persoalan apapun sebisa mungkin adalah diserap, dijadikan tabulasi, diselesaikan. Itu kalau selesai di kabupaten atau mungkin di kecamatan atau di desa. Yang penting semua persoalan di desa, di kelompok masyarakat manapun tercover persoalan-persoalan itu. Sebagai legislator DPRD provinsi, Mas Adam saya pikir juga banyak kegiatannya kan. Alhamdulillah. Masih di podcast Golkar Sidoarjo, masih bersama dengan Mas Adam Rusdi, Ketua DPD Golkar Kabupaten Sidoarjo. Orangnya masih muda, energik, visioner. Ini menarik ketika anak-anak muda dengan kemudahannya, dengan semangat mudanya memimpin partai. Tentu banyak hal yang kalau dibilang itu pikirannya udah jauh ke depan gitu kan. Beda kalau sama generasi tua, kalau orang lama kan bilang gitu. Nah, tentu menarik dengan Mas Adam yang punya visi ke depan itu. Saat ini sudah banyak diserahkan terkait dengan program-program. Nah, Mas Adam ini juga sebagai legislator DPRD di Provinsi Jawa Timur. Di Komisi E. Nah, tentu banyak juga catatan menarik di selama tahun 2021 ini. Nanti Mas Adam mungkin bisa bercerita ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kedewanan ya. Betul. Boleh Mas cerita. Jadi di masa kedewanan ini saya betul-betul merasa kerja kami bermanfaat. Kami membuat 2 perda, Mas.
Walaupun sampai hari ini perda ini masih belum clear, tapi yang harus sudah clear. Ya. Yang pertama berkaitan tentang kemarin masalah COVID, masalah COVID. Ya, masalah nasional. Banyak yang kemudian komplain dengan kami ya kan. Perda ini hanya kami buat dalam waktu 1 bulan. Jadi waktu itu kebetulan Pak Kapolda masih zamannya Pak siapa ya? Sebelum Pak Niko ini Pak Fadil. Nah, itu menelpon kita untuk menyelesaikan perda ini karena ini sebagai landasan teman-teman kepolisian untuk menertibkan masyarakat. Ya. Memang banyak yang kontra karena efek COVID kemarin itu kan sangat luar biasa. PPKM, PSBB dan sebagainya pengaruhnya sangat luar biasa pengaruh ke masyarakat. Semua sendiri memang terkena. Kami juga mendapatkan impact, kami mendapatkan cacian, kami mendapatkan cemoohan dari berbagai macam pihak. Tapi kami tetap terus jalan, Mas. Karena apa, Mas? Bagi kami keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Karena ketika kemudian kita abai, kita lalai. Kita kemarin ketika dalam gelombang kedua, rumah sakit sangat tinggi sekali. Bahkan overload ya, overload ya. Bahkan IGD pun sampai dijadikan tempat sangat luar biasa. Dipakai, ya. Mas Nanang bisa bayangkan jika kemudian pemerintah tidak melakukan batasan-batasan terhadap kegiatan masyarakat, apa yang terjadi kemarin. Kita tentunya tidak ingin masyarakat menjadi korban dari vaksin ini, dari virus ini. Nah, sehingga kami terpaksa melakukan itu. Banyak kemudian ketika kami turun ke masyarakat, kapan masuk sekolah dan sebagainya, kami sebenarnya juga ingin, saya juga punya anak, saya juga punya keluarga, saya juga berdampak dan sebagainya, keluarga saya pun ada yang punya usaha juga berdampak, tapi bagaimana lagi? Karena keselamatan warga bagi kami adalah hukum tertinggi, sehingga kami melakukan itu walaupun dengan banyak cemoohan, tapi kami tetap maju terus dalam rangka keselamatan warga. Dan alhamdulillah hari ini COVID sudah melandai dan semoga ini akan terus melandai sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali meskipun ancaman ini belum selesai ya. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perda keperawatan. Jadi kami hari ini Komisi DPRD Jatim berupaya untuk menginisiasi perda keperawatan dalam rangka kesejahteraan para perawat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ya. Mas Anang bisa bayangkan mereka kemarin menjadi garda terdepan untuk melayani masyarakat. Ketika kemudian kita abai, kita lalai, pahlawan-pahlawan nasional kita ini dilupakan. Ya, kita kualat ini, Mas. Makanya saya yakin bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, sehingga pembahasan perda perawat ini alhamdulillah ini sudah mulai masuk ke titik akhir, dan insyaallah atas izin masyarakat Jawa Timur semoga ini bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Jawa Timur. Itu yang membuat saya paling berkesan, Mas. Membuat dua perda ini betul, walaupun yang lainnya juga ada perda-perda, tapi bagi saya karena ini momennya momen pandemi sehingga kami bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat dan kami bisa memberikan sesuatu kepada tenaga kesehatan. Seperti ini itu. Cerita yang sebenarnya tidak pernah ada karena pengalaman pertama persoalan COVID ini. Tentu kan masih banyak yang kalau bahasa Jawanya gradul-gradul ya, tapi paling enggak ini kan sudah memberikan efek yang luar biasa untuk masyarakat sehingga persoalan COVID tidak selalu berdampak yang negatif untuk mereka. Sebagai seorang ketua partai legislator tentu sibuknya luar biasa. Saya bisa membayangkan lah kegiatan Mas Adam seperti apa. Enggak juga lah. Yang penting jangan lupa bahagia saja kita ini. Ngomong soal bahagia, bagaimana Mas Adam mengatur waktu dengan keluarga? Saya yakin kan masih karena saya seneng, Mas. Ya. Kebetulan saya kan juga jelek-jelek ini kan juga aktivis, Mas. Ya. Jadi seneng aja ketika kita turun ke masyarakat. Itu bagi saya merupakan energi. Ketika kumpul dengan keluarga, ya memang hari Sabtu atau Minggu itu menjadi prioritas hari keluarga bagi saya. Karena kalau tidak pulang-pulang anak saya bisa panggil Om nanti. Ketika pulang bisa panggil Om nanti.
Penting soal keluarga Penting. harus selesai dulu Betul. urusan rumah baru kita ngomong di luar. Tapi alhamdulillah Ya. istri saya support sekali segala kegiatan saya, dan alhamdulillah istri saya bisa menjadi pendamping hidup saya yang terbaik seperti itu. Itu penting mas. Itu. Doa dan restu dari keluarga itu Betul. satu. Betul. Urusan lain selesai dulu baru yang lain diselesaikan. Kalau enggak nggak beres. Wah, iya. Yang penting dapur harus selamat dulu lah. Harus selamatkan dulu. Harus itu. selamat dapur ini. Oke. Ke depan 2022 sudah di depan mata, tentu sebagai pribadi, sebagai ketua partai dan juga sebagai legislator punya resolusi lah ke depan itu program-program apa yang Mas Adam akan melakukan nanti. Tentunya secara pribadi saya punya target untuk depan ini ya. Tapi target itu tentunya harus saya iringi dengan langkah-langkah yang positif dan langkah-langkah yang konkret. Ya. Nah, sehingga untuk target 2022 ini secara target pribadi ya, kami berharap kami bisa semakin memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, baik saya sebagai ketua partai maupun sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya ke depan program-program ini juga akan semakin saya arahkan kepada masyarakat, terutama khususnya titik-titik yang belum tersentuh oleh kami, sehingga asas pemerataan untuk mendapatkan program-program tersebut bisa tercapai. Ya, seperti itu Mas. Kalau pribadi ya kami berharap ya kita semakin lebih baik lagi, itu aja lah. Kita semakin lebih baik lagi lah. Karena kita tahu kan semoga hari ini lebih baik dari yang kemarin. Ke depan tentunya harus lebih baik lagi. Itu saja Mas ya, prinsipnya. Catatan kemarin menjadi evaluasi untuk menjadi ke depan lebih bagus. Tidak usah muluk-muluk lah kita. Pokoknya berupaya menjadi lebih baik lagi, itu aja Mas. Terima kasih Mas Adam. Siap. Sukses Senang. untuk 2022. Amin. Golkar Sidoarjo level up. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Rusdi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2022 kita akan menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa sahabat untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi Covid ini masih belum berakhir. Tetap sehat, jaga imunitas, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.